Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk anak-anak yang hebat. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pembelajaran tematik kelas 5 muatan IPA. Kali ini kita akan mempelajari organ gerak hewan. Sesuai dengan kompetensi dasar dan indikatornya, tujuan dari pembelajaran ini Ananda dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya serta dapat membuat model sederhana alat gerak hewan. Salah satu dari ciri makhluk hidup adalah bergerak. Tahukah kalian apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Salih-salihah, coba kalian amati gambar berikut ini. Manusia dan bebek tersebut sama-sama melakukan gerakan dengan cara berjalan. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan sebagainya. Dari tayangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk satu sistem yang disebut sistem gerak. Bagaimana Solih-Solihah? Apakah sampai di sini kalian sudah memahami? Mari kita lanjutkan belajar lebih jauh lagi. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Misalnya, kelinci, gajah, kuda, kadal, dan sebagainya. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Misalnya, cacing, siput, belalang, ubur-ubur, kupu-kupu, dan sebagainya. Selanjutnya, mari kita pahami alat gerak hewan vertebrata. Salih-salihah, mari kita amati hewan vertebrata berikut ini. Kanguru bergerak dengan cara meloncat, sedangkan singa bergerak dengan cara berjalan. Burung merupakan hewan vertebrata yang bergerak menggunakan sayap dan kaki. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya. Selanjutnya, alat gerak ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Sekarang, mari kita pahami alat gerak hewan avertebrata. Kalian pasti sering melihat hewan yang cantik ini kan? Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang dengan menggunakan sayapnya. Siput bergerak menggunakan otot yang biasa disebut kaki perut. Lalu ada hewan yang hidupnya di air. Ubur-ubur dan cumi-cumi bergerak menggunakan tentakel. Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Solih-solihah, itulah alat-alat gerak yang ada pada hewan.
Setelah memahami alat-alat gerak yang ada pada hewan tersebut, mari kita berlatih. Buatlah model, gambar alat gerak salah satu hewan, kemudian jelaskan fungsinya. Alhamdulillahirobbil alamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat anak-anak hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.